Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian diberikan kesehatan bersama keluarga di rumah. Marilah kita sebelum pembelajaran dimulai kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas materi yaitu hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan di masyarakat. Adapun kompetisi dasar yang wajib dimiliki oleh peserta didik, yang pertama, meyakini haji, zakat dan wakaf adalah perintah Allah dapat memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat dan wakaf. Yang ketiga, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, menyimulasikan ibadah haji, zakat dan wakaf. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu wakaf. Wakaf bisa dilakukan atau dilakukan kepada siapapun. Kita pasti bisa wakaf, siapapun pasti bisa. Nah, latar belakang wakaf yang pertama adalah Islam memiliki sistem pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemanfaatan bagi umat. Arah dan tujuannya adalah menciptakan keseimbangan serta memperkecil kesenjangan sosial. Islam mengatur tata kelola serta memberdaya ekonomi melalui model dalam pengelolaan harta, antara lain zakat, infak, dan sedekah. Selain ketiga pengelolaan harta sebagaimana uraian di atas, masih terdapat model yang lain yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala wakaf akan mengalir terus kepada orang yang memberi wakaf meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngan Abi Hurairah anallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah. Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya illa min salah, kecuali tiga perkara. Illa min sadaqatan jariyah, yaitu sedekah jariyah, yaitu wakaf itu sendiri. Aw ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya. Dan yang ketiga adalah awaladin solihi yada'ulah, dan anak soleh yang selalu mendoakan bapak ibunya. Hadis riwayat Muslim. Wakaf itu sendiri secara pengertian adalah berasal dari kata wakfun yang berbentuk masdar yang berarti menahan, berhenti atau diam. Menurut Imam Nawawi, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya sementara, benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut hukum kompilasi Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah. Dan yang ketiga, hukum wakaf pada dasarnya adalah jaiz, tidak bersifat mengikat, maka sangat dianjurkan atau disunahkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wakaf dinilai sebagai bentuk amal jariyah, artinya memiliki kebaikan dan pahala yang secara berkelanjutan atau terus-menerus. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jenis-jenis wakaf itu menurut pasal 16 Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2014 terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.
Adapun benda tidak bergerak misalnya tanah kosong, kebun buah-buahan, berikut hasilnya hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Benda tidak bergerakkan sesuai dengan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku, dan sumber mata air. Yang kedua, benda yang bergerak misalnya ada uang, ada logam mulia, ada surat berharga, kendaraan, hak kekayaan atas intelektual, hak sewa, dan peralatan perang. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, rukun adalah adanya wakif atau orang yang memberi wakaf. Yang kedua, ada mauquf alaih, penerima wakaf, otomatis ada barang yang diwakafkan. Terus ada zighot. Zighot adalah ikrar penyerahan wakaf kepada badan atau orang tertentu. Yang kedua, syarat wakaf yang pertama adalah wakaf diserahkan berlaku untuk selamanya dan tidak ada paksaan. Orang yang menerima wakaf itu harus jelas. Wakaf tidak boleh ditarik kembali. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Jelas ikrar atau sighah dan penyerahannya. Harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya dalil ketentuan wakaf. Nah, ini ada dalil Al-Quran di surat Al-Baqarah dan hadis Nabi. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Terus dari nakli yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang menjelaskan wakaf oleh Umar bin Khattab, yaitu bahwa Umar pernah mendapatkan tanah di Khaybar. Lalu dia datang ke Nabi untuk meminta petunjuk mengenai tanah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaybar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau kepadaku mengenainya?" Jawab Rasul, "Jika mau kamu tahan pokoknya, kamu sedekahkan hasilnya." Ibu Umar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan menyarankan agar tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, ia menyedekahkan kepada fuqara, kerabat, sabilillah, dan ibnu sabil. Tidak berdosa atas orang-orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma'ruf dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak miliknya. Terus dalil yang kedua yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dalam surat Al-Imran ayat 92. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya macam-macam wakaf. Ada 3, yaitu wakaf ahli, wakaf khairi, dan wakaf produktif. Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, wakaf khairi, wakaf kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan seperti pembangunan masjid, sekolah, jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah wakaf produktif, harta yang diwakafkan untuk kegiatan produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf seperti wakaf tanah, wakaf perkebunan sawit, wakaf perusahaan, dan lain-lain. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya ketentuan wakaf. Syarat wakaf ada Islam, balik, berakal, sehat, bukan orang terhajru atau dilarang membelanjakan harta.
Sedangkan rukunnya yaitu ada wakif, ada nazir, ada harta wakaf, ada ikrar wakaf, ada peruntukan harta wakaf, dan ada jangka waktu wakaf itu menurut Malik, Syiah, Imamiyah, dan Hanafiyah. Selanjutnya kewajiban dan tugas nazir. Nazir itu sendiri adalah orang yang mengelola wakaf baik secara individu maupun kelompok. Kewajiban dan tugasnya satu, melakukan pengadministrasian harga benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dan yang ketiga adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan hak nazir adalah menerima imbalan dari hasil bersih dan dari pengelolaan wakaf dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Yang kedua, menggunakan fasilitas dengan persetujuan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Selanjutnya, anak-anakku yang berbahagia, di sini ada simulasi pelaksanaan wakaf yang seharusnya bisa untuk menyelimusikan atau mencari tahu di kantor urusan agama kecamatan masing-masing. Nah, ini simulasinya. Yang pertama, calon wakil bermusyawarah dengan pihak keluarga. 2, syarat tanah adalah milik penuh. 3, calon wakil memberitahukan kepada nazir di desa atau nazir yang ditunjuk. Yang 4, nazir itu terdiri dari nazir perorangan yang disebut nazir desa, minimal 3 dan maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat objek wakaf. B, nazir organisasi. Dan C, nazir yang berbadan hukum. 5, calon wakif dan nazir memberitahukan ke PPAIW, yaitu Kepala KUA, guna merencanakan ikrar wakaf yang membawa bukti asli dan fotokopi kepemilikan atau sertifikat hak. Yang keenam, calon wakif memenuhi administrasi yang dibutuhkan. 7, ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan. 8, nazir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke kantor BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Selanjutnya, anak-anakku yang berbahagia, ini ada tahapan pendaftaran tanah wakaf dan sertifikasi tanah wakaf. Dari tanah, terus pergi KUA, terus sampai ke penerbitan SK penetapan wakaf, yaitu pendaftaran ke BPN, ada biaya salinan susunan ketentuan wakaf. Ini bisa dipelajari selanjutnya. Terus anak-anakku yang berbahagia, terus harta yang diwakafkan. Nah, harta yang diwakafkan wujud barangnya tetap walaupun telah digunakan seperti tanah, bangunan masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang diwakafkan adalah milik sendiri dan hak miliknya dipindahkan ke orang lain. Dan yang ketiga, barang digunakan bukan barang haram atau najis. Terus pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf yang pertama harus jujur dalam mengelola wakaf. Yang kedua, pengelolaan wakaf harus produktif. Nah, pemikiran dan usaha yang memperkuat basis perekonomian umat Islam sering disampaikan oleh para tokoh Islam, baik secara pribadi maupun lembaga. Pemikiran antara lain berkaitan dengan adanya wakaf produktif untuk lebih memberdayakan ekonomi umat, yang intinya kita sebagai orang Islam yang terkait dengan 3 wakaf yang tadi itu, ada wakaf khairi, wakaf produktif, jadi lebih mengembangkan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat yang lebih banyak lagi, seperti itu. Terus selanjutnya, anakku yang berbahagia, pengelolaan wakaf. Nah, yang ketiga, wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi umat. 1, pedoman pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22, harta wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim, dan beasiswa. Yang keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi Islam. Yang kelima, kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang-undang. Yang ketiga, jenis usaha pengelolaan wakaf produktif, jenis aset tanah, jenis benda bergerak atau uang. Nah,
Anakku yang berbahagia, di sini ada 5 butir keputusan MUI tentang wakaf uang. Wakaf uang atau wakfan anukut adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Wakaf uang hukumnya boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, dan yang terakhir, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah wakaf yang pertama adalah memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah terputus sebagai amal jariyah. Yang kedua, memupuk kepedulian sosial terhadap lembaga sosial yang membutuhkan dana. Yang ketiga, menghimpun dana bagi pengembangan dan kelangsungan agama Islam suatu daerah. Memberi kesempatan kepada orang yang memiliki kekayaan untuk beramal jariyah. Yang keempat, mewujudkan sebuah masyarakat yang memiliki sifat tolong-menolong. Yang keenam, menghilangkan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama dan silaturahim dalam sistem perekonomian. Kedelapan, memberikan kesempatan beramal jariyah melalui amalan wakaf. 9. Menciptakan lembaga yang berorientasi pada pelayanan umat agar terjalin silaturahmi. Dan yang ke-10, melaksanakan strategi pembangunan ekonomi Islam secara benar. Nah, itu mungkin saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan tema kita, yaitu wakaf. Mohon maaf bila dalam penjelasan kurang bisa berkenan di hati anak-anak sekalian. Nanti bisa diperjelas di kelas untuk ditanyakan jika ada pertanyaan yang kurang jelas. Mari kita tutup pada materi dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.